Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan memahami tentang surat lamaran pekerjaan. Sebelum kita memahami tentang surat lamaran pekerjaan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu surat. Nah, surat adalah alat komunikasi antara seseorang dengan seseorang yang dihendakinya, yang berisi tulisan, pernyataan, suatu kabar, harapan, dan tanggapan yang sesuai dengan keinginan dari penulis tersebut. Adapun jenis-jenis surat. 1. Surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau bisa disebut surat yang tujuannya hanya untuk seseorang. Surat ini yang ditujukan antara sesama teman atau keluarga. Ciri-ciri surat pribadi yaitu tidak menggunakan kop surat, tidak ada nomor surat, salam pembuka dan penutup bervariasi, menggunakan bahasa bebas yang sesuai keinginan dari si penulis, dan format tulisan surat bebas. Nah, surat ini tidak termasuk surat resmi, namun dalam surat pribadi tentunya harus memperhatikan etika dan sopan santun dalam penulisannya. Tidak boleh menggunakan bahasa yang semaunya. Contoh dari surat pribadi adalah surat izin dari orang tua untuk sekolah, surat cinta dari pasangan, surat undangan ulang tahun, surat kepada sahabat, dan lain-lain. Kedua, surat resmi. Surat resmi ialah sebuah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi, maupun organisasi. Misalnya undangan, surat edaran, dan surat pemberitahuan. Nah, ciri-ciri surat resmi menggunakan kop surat apabila dikeluarkan organisasi, ada nomor surat, lampiran, dan perihal, menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim, penggunaan ragam bahasa resmi, menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi, ada aturan format baku. Nah, contoh dari surat resmi adalah undangan, surat edaran, dan surat pemberitahuan. Nah, dalam surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang kategori formal ya atau resmi. Nah, adapun pengertian surat lamaran pekerjaan yaitu surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Pada umumnya surat ini memiliki bagian-bagian yang berisi identitas diri, jasa yang diberikan, pendidikan, kecakapan atau keahlian, serta pengalaman. Penjenisan surat lamaran. 1. Surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berupa gabungan. 2. Surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Nah, unsur-unsur kebahasan surat lamaran pekerjaan. 1. Menggunakan bentuk surat yang standar. 2. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. 3. Menggunakan kata-kata yang sopan. 4. Menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. 5. Tulisan bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan. 6. Melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat. Nah, berikut ditampilkan contoh surat lamaran pekerjaan. Ya, selanjutnya kita akan memahami tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, ini cara penulisannya ya. Jadi kita harus memperhatikan di mana letak dari struktur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, pertama yang harus kalian perhatikan, penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat harus menempatkan di pojok kanan atas dan tanpa titik di akhir karena bukan merupakan suatu kalimat. Nah, dapat dilihat contohnya Jakarta 10 Maret 2021. 2. Lampiran dan hal. Selanjutnya kalian juga harus memperhatikan penulisan lampiran dan hal. Kalian tidak boleh menyingkat kata lampiran dan hal serta angka dalam lampiran harus ditulis menggunakan huruf. Nah, ini contohnya lampiran 4 lembar hal pemberitahuan. 3. Alamat surat. Selanjutnya adalah alamat surat.
Hal-hal yang harus kalian perhatikan pada saat menulis alamat surat yakni tidak menggunakan kata kepada, alamat bagusnya tidak lebih dari 3 baris, jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu, tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat, tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Bisa dilihat contohnya sebagai berikut. 4. Salam pembuka. Setelah menulis alamat surat yang benar, kalian juga harus memperhatikan salam pembuka. Setelah kata dengan hormat, kalian harus menggunakan tanda baca koma. Nah, contoh dengan hormat koma berdasarkan baru dilanjutkan dengan kalimat selanjutnya. 5. Alinea pembuka. Dalam sistematika surat lamaran pekerjaan, setelah salam pembuka, terdapat alinea atau paragraf pembuka. Pada paragraf pembuka ini, kalian harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Hal ini supaya para pihak atau instansi yang akan membaca tidak tersinggung. Di dalam paragraf ini pun harus mengandung pernyataan umum yang menggambarkan diri kalian sebagai pelamar. 6. Isi yang terkandung dalam surat lamaran harus mengandung hal-hal sebagai berikut. Identitas, ya. Nah, di dalam surat lamaran dicantumkan identitas. Ya. Identitas berisikan keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan kalian dapat menambahkan lagi sesuai dengan keperluan. Dalam penulisan keterangan tersebut, kalian cukup menggunakan huruf kecil saja, jangan menggunakan huruf kapital. Nah, huruf kapitalnya ditulis di awal saja ya. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Dalam hal maksud dan tujuan ini yakni terdapat alasan kalian sebagai pelamar melamar pekerjaan. Nah, ini di dalam sini dibuat juga ya alasan pelamar melamar pekerjaan tersebut. 7. Menyatakan lampiran. Setelah kalian menulis isi, kalian juga harus menyertakan pernyataan lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerjaan. Di setiap rinciannya, kalian harus menggunakan tanda baca titik koma ya. Lalu di akhir lampiran menggunakan tanda titik. Contoh fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir titik koma. Nah, selanjutnya titik koma dan terakhirnya surat pengalaman pekerjaan titik. 8. Penutup. Setelah semuanya kalian cantumkan, mulai dari tempat dan tanggal surat sampai lampiran, barulah kalian menulis kalimat penutup. Di dalam sistematika surat lamaran pekerjaan, isi kalimat penutup haruslah menunjukkan keantusiasan kalian sebagai pelamar pekerjaan kepada instansi yang kalian tuju. Contohnya bisa dilihat, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat, besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan yang kita tuju tersebut. Nah, 9. Salam penutup. Dalam sistematika surat lamaran pekerjaan juga sama seperti sistematika surat-surat yang lainnya. Jika di awal ada salam pembuka, tentu di akhir pun harus ada salam penutup. Sebagai surat lamaran pekerjaan, salam penutup menjadi sangat penting karena salam penutup merupakan bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Dalam penulisannya pun sama dengan salam pembuka, yakni menggunakan tanda koma. Contoh, hormat saya. Terakhir, tanda tangan dan nama terang. Kemudian sistematika surat lamaran pekerjaan yang terakhir yakni tanda tangan dan nama terang. Biasanya tanda tangan ini berada di pojok kanan paling bawah, lalu di bawahnya tercantum nama lengkap si pelamar. Nah, contoh hormat saya, tanda tangan Ismunanda. Nah, itulah beberapa hal mengenai surat lamaran pekerjaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.